Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar? Sehat? Sudah makan belum hari ini? Sudah bantu orang tua apa belum hari ini? Bagus sekali yang sudah membantu. Untuk yang belum, besok bantu orang tua kalian ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Terima kasih anak-anak. Karena masih dalam pandemi COVID-19, Bu Azizah tetap menghimbau anak-anak semua untuk menjaga 5M ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menemukan unsur-unsur dalam cerita. Yang kedua, menyebutkan pekerjaan di sekitar. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan. Di sini siapa yang tahu apa pekerjaan orang tua kalian di rumah? Ada apa aja? Yang pertama, dokter, pintar sekali. Yang kedua, perawat. Terus, petani. Keempat, koki. Kelima, pendongeng. Pendongeng. Pendongeng juga sebuah pekerjaan loh teman-teman. Siapa yang tahu di sini pendongeng itu apa? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan cerita atau dongeng kepada orang lain. Sekarang kita bahas sama-sama yuk tentang dongeng Indonesia yang kaya raya akan dongeng. Untuk menemukan unsur-unsur dalam dongeng, ada langkah-langkahnya loh. Yang pertama, bacalah cerita dengan seksama. Yang kedua, catatlah tokoh-tokoh dalam cerita. Yang ketiga, catatlah hal-hal yang sering dibicarakan dalam cerita. Oke, kembali lagi dengan Bu Azizah. Di sini akan menjelaskan mengenai unsur-unsur cerita. Yang pertama adalah judul. Judul biasanya berada di awal cerita ya. Di atas sendiri itu biasanya judul. Kemudian tokoh. Tokoh adalah siapa yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian sifat tokoh. Sifat tokoh adalah watak dari tokoh tersebut. Misalnya wataknya baik, jahat, penyayang, dan sebagainya. Yang keempat adalah tempat yang meliputi suasana, waktu, keadaan, di mana cerita tersebut terjadi. Dan yang kelima adalah awal cerita. Bagaimana awal cerita tersebut dimulai. Kemudian yang keenam adalah akhir cerita atau akhir dari kisah tersebut atau dongeng tersebut. Yang ketujuh adalah pesan moral. Pesan moral adalah amanat yang akan disampaikan penulis untuk pembacanya. Sebentar lagi kita akan membaca dongeng dari Kalimantan Barat. Ayo siapa kira-kira di sini yang tahu dongeng apa itu? Ya, benar sekali. Kita akan membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Ya, yuk kita baca sama-sama saja ya. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan. Tupai
akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu. Ikan hiu kan sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, itu adalah contoh dongeng dari Kalimantan Barat yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Nah, kita bisa menemukan unsur-unsur ceritanya di sini ya, teman-teman. Yang pertama ada judul. Judulnya apa tadi? Ya, benar, Tupai dan Ikan Gabus. Yang kedua ada tokoh. Tokohnya siapa? Ada Tupai dan Ikan Gabus. Kemudian sifat tokohnya. Sifat tokoh tupai apa? Baik hati, penyayang. Ya, benar sekali. Kalau sifat ikan gabus, pantang menyerah. Iya, pantang menyerah untuk sembuh. Kemudian tempatnya, tempat kejadian di cerita itu, rumah ikan gabus. Yang kedua, tepi pantai. Kemudian awal ceritanya bagaimana sih terjadinya cerita tersebut? Awal ceritanya tupai ke rumah ikan gabus dan melihat ikan gabus sedih, sedang sakit. Oh, ternyata ikan gabus sedang sakit. Dan yang bisa menyembuhkan penyakitnya adalah hati ikan hiu. Akhir ceritanya gimana? Ya, akhir ceritanya tupai mendapatkan hati ikan hiu dan memberikan kepada ikan gabus dan akhirnya gabus sehat kembali. Pesan moral. Pesan moralnya apa sih? Amanat yang akan disampaikan oleh penulisnya itu apa? Yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jangan lupa saling tolong-menolong ya, teman-teman ya. Ya, pintar sekali. Untuk tugasnya, Ibu ada sebuah cerita. Nanti Ibu share di grup WhatsApp kelas. Nanti kalian tulis unsur-unsur ceritanya ya. Untuk selanjutnya, tahukah teman-teman dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Selain wayang, kayu itu bisa dibuat apa aja sih? Ayo, siapa yang tahu di sini? Dibuat perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga itu ada apa aja? Meja, kursi, almari, ya benar sekali. Kayu adalah sumber daya alam yang digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dari mana kayu ini berasal? Kayu berasal dari penebangan pohon di hutan, ditebang menggunakan alat yaitu gergaji. Benar sekali. Nah, pengrajin kayu ini mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen yang sangat bermanfaat bagi manusia. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, seringkali karena kebakaran hutan atau ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
Wah, sedih sekali ya teman-teman. Maka dari itu ada hal yang perlu diperhatikan dalam penebangan pohon. Yang pertama itu harus memilih pohon yang sudah berumur tua. Yang kedua, penebangan itu harus diiringi dengan penanaman pohon kembali. Bu Azizah mau menjelaskan nih. Kembali lagi, di sini Bu Azizah akan menjelaskan proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi seperti yang ada di rumah teman-teman ya. Yang pertama, pohon di hutan ditebang oleh penebang pohon dengan cara memperhatikan, dengan cara memilih pohon yang sudah tua dan memilih sesuai kebutuhan. Kemudian, kayu akan diangkut ke kota menggunakan kendaraan yang disebut truk. Kayu yang sudah diangkut akan diberikan ke pengrajin kayu dan akan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misal membuat meja, pengrajin kayu membutuhkan kayu yang berbentuk persegi panjang. Dan membuat kursi, misal membutuhkan gagangnya itu membutuhkan kayu yang berbentuk silinder. Macam-macam sekali kebutuhan kayunya. Sesuai kebutuhan, pengrajin kayu akan membuat mebel seperti yang ada di rumah teman-teman semua ya. Kemudian mebel yang sudah jadi, perabot yang sudah jadi akan dibawa pengrajin kayu ke toko mebel dan akan dijual di sana. Disinilah orang tua teman-teman, orang tua anak-anak menemukan meja, kursi yang sudah bagus-bagus dan kemudian akan membelinya. Di sini Bu Azizah mencontohkan proses pengolahan kayu menjadi mebel-mebel yang sangat bagus, mulai dari balok kayu, kemudian kayu dihaluskan dan diberi warna, dan akhirnya akan terbentuk meja, kursi, dan almari. Gimana, masih semangat? Agar tetap semangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Senang sekali ya. Untuk menjaga kelestarian hutan, kita harus apa aja teman-teman? Yang pertama, memilih pohon yang sudah berumur tua untuk ditebang. Yang kedua, tidak memanfaatkan secara berlebihan. Yang ketiga, menanam kembali pohon atau disebut apa teman-teman? Reboisasi. Nih, Bu Azizah di sini ada peta Pulau Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020. Warna hijau di sini menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang sudah gundul. Wah, dari tahun ke tahun Pulau Kalimantan ini menunjukkan penurunan jumlah pohon ya teman-teman. Wah, sedih sekali kalau begitu. Di sini Bu Azizah ada beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan. Coba yang bisa jawab nanti unjuk jari ya, unjuk tangan ya. Yang pertama, bagaimana jika terjadi penebangan hutan terus-menerus? Ayo, siapa yang tahu? Ya, pintar sekali. Jika terjadi penebangan hutan terus-menerus, maka hutan akan gundul dan tidak ada resapan air. Dampaknya akan terjadi longsor, banjir, dan bencana alam lainnya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Tadi apa yang sudah Bu Azizah sampaikan? Ya, dengan cara menanam pohon kembali atau reboisasi. Yang ketiga, sikap apa yang harus dimiliki pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Apa tadi? Menebang pohon sesuai kebutuhan dan menebang pohon yang sudah berumur tua. Bu Azizah ada lembar diskusi lagi, nanti dikerjakan di rumah, bisa diskusi sama teman-teman atau nanti minta bantuan orang tua untuk menjelaskan dengan melihat peta Pulau Kalimantan yang Bu Azizah sampaikan tadi ya. Nah, di sini yuk Bu Azizah menunggu aksi kita semua
bukan hanya kalian semua, Bu Azizah juga untuk menjaga kelestarian hutan dengan cara menanam kembali hutan yang sudah gundul. Nah, untuk hari ini kita udah belajar apa aja? Coba yang bisa unjuk jari ya. Nanti Bu Azizah kasih hadiah kalau bisa jawab. Ya, pintar sekali. Yang pertama ada apa? Cara menemukan unsur dalam dongeng. Yang kedua, jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar. Yang ketiga, cara menjaga kelestarian hutan. Iya, pintar sekali. Gimana? Pelajaran hari ini seneng nggak? Ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dulu, nanti bisa WA Bu Azizah juga bisa, minta bantuan orang tua kalian ya. Sekian pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran usai, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Yuk kita doa sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sekian pembelajaran hari ini. Kita ketemu minggu depan. Tetap sehat. Nanti kita ketemu lagi sama Bu Azizah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.